Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ulama yang ada di majelis ini, yang saya muliakan para sesepuh dan seluruh jamaah yang ada di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang pertama kali diadakan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada di sini betul-betul diberi mau'idhah, diberi maunah, diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat-syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat nanti. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat yang berkumpul dengan orang-orang soleh dan selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang nomor 29 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah kepada mu'allim kitab Syekh Tajuddin Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita mendapatkan barokah dan mendapatkan bimbingan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala Daud Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Di dalam hikmah yang 29 ini, Imam Ibnu Athaillah ingin memberikan satu gambaran kepada kita di mana posisi kita, seperti apa kita, apakah kita termasuk sebagai bagian orang-orang yang murad atau kita adalah bagian dari murid. Apa daunnya Ibnu Athaillah? Satana itu ba'udah, sangat jauh baina may yastadillu bihi, di antara siapa orang yang yastadillu, yang berdalil, mengambil dalil, siapa man bihi, dengan Allah. Tadi may yastadillu itu adalah orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya. Jadi bukan mendalilkan keberadaan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau kita mayastadillu bihi, itu seluruh makhluk-makhluk Allah itu adalah asalnya dari Allah, karena Allah yang menciptakan. Sehingga kemudian di dalam konteks ini ada yang disebut dengan musyahadah, ada
Apa yang beda jauh itu? Mayyastadillu bihi, yang menjadikan Allah sebagai dalil, au ini bisa juga diartikan dengan waw di sini di dalam saranya At-Tirmidzi itu. Au bimana al-waw wa yastadillu alaihi. Jadi mayyastadillu bihi au atau wa yastadillu alaihi. Bedanya cuman bihi alaihi. Tapi perbedaan itu jauh maknanya. Mayyastadillu bihi itu adalah orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya, au yastadillu alaihi, atau mencari dalil untuk mengatakan, membuktikan bahwa Allah itu ada. Mencari dalil kepada makhluk agar untuk membuktikan bahwa kebenaran itu ada. Ini beda. Siapa kemudian mayyastadillu bihi? Mari kita lihat di sini. Oh, nantilah. Al-mustadillu bihi, orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya itu arafah, mengetahui siapa man al-haqqo, kepada kebenaran, li ahli, kepada tempatnya. Jadi orang yang mendalilkan Allah sebagai, menjadikan Allah sebagai dalilnya atas keberadaan makhluk, atas keberadaan kebenaran, itu menempatkan kebenaran di tempat yang sebenar-benarnya. Wa asbatal amrah, wa asbata, dan menetapkan al-amrah kepada perkara min wujudi aslihi, dari asal wujudnya. Jadi kalau kita asal wujudnya, seluruh makhluk itu asalnya dari Allah. Maka kemudian orang mayyastadillu bihi itu adalah orang yang diberikan maunah oleh Allah, diberikan pertolongan, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu melihat segala sesuatunya itu pasti melihat Allah. Makanya setiap kita melihat rezeki itu enggak melihat rezeki dari usaha, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Melihat segala keindahan, melihat segala sesuatu itu adalah Allah yang dilihat. Karena Allah kemudian menciptakan keindahan, karena Allah menciptakan hal yang seperti ini. Jadi tidak melihat kepada makhluknya, tapi melihat kepada Kholiknya. Ini yang mayyastadillu bihi. Wal istidlalu alaihi wa yastadillu alaihi. Sedangkan orang-orang yang mencari dalil untuk membuktikan kebenaran dan membuktikan keberadaan Allah itu, kenapa dia mencari dalil? Min adamil wusuli ilaihi, karena dia tidak pernah sampai kepada Allah. Sehingga kemudian kita harus membuktikannya. Kalau kita nggak pernah tahu kepada Allah, maka selalu kita bertanya, ada nggak Allah? Maka harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya kalau kita selalu dengarkan keberadaan Allah itu dibuktikan dengan adanya alam semesta, adanya bumi, ada langit, ada planet dan lain sebagainya. Justru kalau di dalam hikam ini, di dalam 29 ini, kita membuktikan bahasa itu, membuktikan bahwa alam semesta ini adalah bukti keberadaan Allah. Justru itu adalah tanda bahwa kita tidak pernah melihat Allah. Justru itu tanda bahwa kita tidak pernah sampai kepada Allah. Karena kita tidak pernah, dalam bahasa hikam, wa illa, kok bisa begitu? Kita membuktikan Allah dengan keberadaan alam semesta. Kalau kita ingin melihat ada kuda, maka kita lihat jejaknya kuda, kan? Kalau kita ingin tahu seseorang, kita lihat jejaknya dan lain sebagainya, sebagai pembuktian bahwa itu ada. Nah, wa illa fatah, dan jika seperti itu,
fa famata ghabahatta yustadallu alaihi. Maka Ibnu Athaillah kemudian bertanya, kapan Allah itu enggak pernah ada? Kapan Anda meyakini bahwa Allah itu gaib, tidak ada? Hatta sehingga kemudian sampean perlu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Padahal di dalam fitrah manusia dan yang dikenalkan pertama kali adalah Allah. Makanya di dalam kandungan itu qalu bala syahidna. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah saya Tuhanmu? Bala syahidna. Semua janin itu mengatakan Allah iya. Saya bersaksi bahwa Anda adalah Tuhanku. Pengetahuan pertama itu adalah Allah. Sebelum lahir, bayi sebelum lahir sudah dikenalkan Allah. Waktu lahir dia belum apa-apa sudah dikenalkan kepada Allah. Belum tahu minyak, belum tahu rumah, belum tahu sedih, belum tahu suka, belum tahu dunia, sudah dikenalkan kepada Allah. Justru kemudian ketika dia tahu kepada aspek dunia, tahu kepada rezeki, tahu kepada sedih, tahu kepada suka, tahu kepada bahagia, justru lupa bahwa semua yang menciptakan itu adalah Allah. Nah ini yang kemudian oleh Ibnu Athaillah dikatakan, famata ghabahatta yustadallu alaihi. Kapan sampai meyakini bahwa Allah itu tidak kelihatan, tidak ada, sehingga kemudian sampai butuh untuk memberikan dalil bahwa Allah itu ada? Padahal kalau kita tanya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i fa idza da'an. Kata Allah itu, jika ada orang yang bertanya tentangku, maka katakanlah saya itu dekat. Dan dekatnya itu lebih dekat dari kurang adik kita. Itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam hadis. Tapi selalu ketika kita bertanya tentang Allah, kok kenapa kemudian kita butuh dalil? Wong itu sudah ada. Jadi sesuatu yang sudah ada tidak perlu untuk kita cari buktinya. Contoh, setiap hari sampai matahari lihat, setiap hari lihat. Sampai lihat matahari itu pernah sampai bertanya, buktinya matahari ada apa? Pernah bertanya itu? Enggak pernah kan? Karena kelihatan mata, jelas ada. Lah kalau kemudian matahari yang ada seperti itu kita tidak pernah bertanya buktinya apa? Kenapa ketika Allah yang menciptakan matahari kita bertanya tentang buktinya? Nah ini yang kemudian oleh Ibnu Athaillah dikatakan, kapan sampean meyakini Allah itu enggak kelihatan, enggak ada. Diteruskan oleh Ibnu Athaillah, wa bata ba'udha hatta takunul asar hiya allati tusilu ilaihi. Dan kapan sampean mengatakan bahwa Allah itu jauh sehingga kemudian harus butuh jejak-jejak yang dapat menyampaikan diri kita kepada Allah. Kenapa kita butuh itu? Makanya di dalam kita lihat dibaca di hikam ini, At-Tirmidzi mengartikan begini. Satana bimakna ba'udah ay ba'da ma baina may yastadillu bihi ta'ala al makhluqat. Sangat terasa jauh, sangat jauh orang ay ba'da ma baina, sangat jauh mas suatu baina may yastadillu, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya alal makhluqat, atas keberadaan Allah, keberadaan makhluk. Jadi saat kita melihat makhluk, semua ini kan makhluk. Masih Allah itu adalah makhluk, selain Allah itu adalah makhluk. Setiap kita melihat makhluk itu, maka itu bukan logika kita bukan mengatakan
ini bukti keberadaan Allah? Bukan. Tapi logika kita mengatakan Allah menciptakan keindahan ini, Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan hal-hal yang seperti ini. Yang kita lihat itu pasti adalah dibalik. Jadi mayastadillu bihi ini adalah orang yang melihat Allah di dalam setiap makhluknya, tidak melihat makhluknya. Karena kalau kita hanya melihat makhluknya, maka kita akan terpesona oleh makhluknya dan kita akan terhalang antara kita dengan Allah. Nah ini siapa kemudian mayastadillu bihi itu? Siapa orang yang menjadikan Allah sebagai dalilnya? Melihat Allah di dalam setiap makhluknya itu. Wahumul muradun, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang dikehendaki, ahlus suhud. Jadi orang-orang yang dikehendaki itu bisa ini. Orang yang dikehendaki Allah itu bisa dia tidak belajar, tidak pernah belajar, tapi dikehendaki oleh Allah untuk selalu dekat kepada Allah. Ada toh? Banyak itu. Nah, di sisi yang lain ada orang yang belajar di tengah-tengah proses belajar dia dikehendaki oleh Allah untuk tahu kepada Allah. Nah, itu beda. Tapi sama-sama sampai kepada Allah. Jadi kalau kita berada di posisi mana? Apakah kita adalah orang yang tanpa belajar kemudian dikehendaki oleh Allah untuk selalu dekat kepada Allah, atau kita masih harus berusaha menjadi seorang salik yang belajar untuk selalu dekat kepada Allah agar Allah menghendaki diri kita? Jadi nggak bisa kalau kita kemudian tidak pernah dikehendaki oleh Allah sampai kepada Allah, nggak mungkin. Banyak zikir apapun itu, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak akan pernah sampai. Makanya poin pertama di dalam dunia sufi itu kemudian harus ridho Allah terhadap apa yang kita lakukan. Baru itu kita menjadi seorang muradun, orang yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kalau kita masuk pada wilayah yang aspek manusiawi, kita belajar, kita dzikir, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti ini kita berada di dalam posisi murid. Murid itu kalau di dalam dunia sufi kemudian disebut sebagai salik, orang yang mencari, orang yang berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tujuannya apa? Dekat kepada Allah, dan suatu saat pasti akan dikehendaki oleh Allah. Nah ini yang kemudian bedanya jauh. Kalau orang yang mayastadillu bihi, orang yang dekat dengan Allah, menjadikan Allah sebagai dalilnya, itu orang-orang yang dikehendaki. Itu satu rangkaian dengan hikmah yang nomor 14 ya, yang mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama ana ruhul haqqi fihi. Al-kaunu kulluhu dzulmatun, kabeh alam itu dzulmat, gelap. Siapa yang memberikan cahaya? Al-haqq, Allah. Allah yang memberikan cahaya. Jadi kemudian kita melihat makhluk Allah itu sebenarnya gelap. Ini dalam posisi muradun, posisi orang mayastadillu bihi. Melihat alam itu gelap, dia tidak melihat alamnya, tapi dia selalu melihat Allah di balik alam itu. Karena Allah yang kemudian menciptakan seluruhnya. Di dalam ilmu di dalam Syarah As-Sarqawi itu mengatakan murid wal murad, jadi sama dengan Turmusi ini.
istilahnya itu kalau di Turmusi dengan Sarkawi itu murid, murad. Orang murad itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kemudian kalau dia dikehendaki oleh Allah dari awal, dia tanpa belajar dia sudah dekat kepada Allah. Makanya banyak orang-orang yang di Turmusi kemudian disebut sebagai orang-orang yang kadang ahlul jadab, alladzina jadabahum yadul inayah. Orang-orang jadab. Pernah tahu orang jadab? Orang jadab itu adalah orang yang khariqul adah, di luar kebiasaannya, kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia. Itu khariqul adah. Tapi yang dekat dengan Allah ya, bukan gila. Khariqul adah itu kadang diartikan sebagai gila. Tapi khariqul adah di sini adalah ahlul jadab, orang yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk selalu dekat dengan dirinya. Makanya jangan pernah seudun kepada orang-orang yang jadab yang seperti itu. Karena khawatir itu adalah pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kemudian orang yang menjadi murid itu harus menanggung beban, harus belajar kita. Harus belajar. Kalau kita belajar sama dengan begini, ilmuwan lah. Untuk mengatakan bahwa ini benar kan harus ada bukti toh. Harus ada bukti. Kalau ingin mengatakan Allah itu ada, harus ada buktinya. Nabi Muhammad jujur, harus ada buktinya. Nabi Adam pernah di surga, harus ada buktinya. Nah itu ilmu pengetahuan itu. Itu ilmu pengetahuan dan itu sampai hari ini berada di dalam pola pikir kita. Setiap apapun yang dikatakan oleh orang, maka kita bertanya buktinya apa. Butuh, sangat butuh. Sangat butuh. Tetapi itu posisi murid, posisi seorang salik yang mencari kebenaran. Betul-betul mencari kebenaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan pinter-pinteran. Ini yang kemudian beda. Maka posisi murad dan murid itu luar biasa jauh di dalam bahasa Ibnu Athaillah Sakandari. Wa ammal istidlalu alaihi ta'ala fala yakunu illa min adamil wusuli ilaihi lianna salik yakunu mahjuban bil asar. Kalau kemudian kita selalu menjadikan makhluk itu sebagai dalil, selalu mencari bukti akan keberadaan Allah, akan kebenaran, maka kita sudah terjebak kepada asar itu. Kita terjebak kepada makhluk itu, nggak pernah sampai kepada Allah. Makanya di dalam praktek pemikiran-pemikiran dulu, ketika ingin mengatakan Allah itu ada, maka semua kauniyah, alam semesta itu dijadikan bukti. Perdebatannya bukan kepada Allah lagi, tapi perdebatannya kepada alam semesta. Terus berdebat tentang alam semesta, kapan sampainya kepada Allah. Itu yang kemudian oleh Ibnu Athaillah disebut sebagai yakunu mahjuban bil asari. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang nanti akan terhijab oleh asar itu sendiri. Nah ini yastadillu biha alamin kawarul lail wan nahar. Jadi kayak alam semesta, siang malam itu bukti keberadaan Allah, siang malam bukti adanya kebenaran. Wa yakunu minal istidlal, orang yang mencari bukti, mencari dalil, maka posisi dia adalah orang yang sangat jauh dari Allah. Yang kedua adalah bil majhuli al ma'lum. Dia adalah orang yang bodoh yang berusaha untuk mencari bukti agar kemudian kita menjadi orang yang paham, tahu. Dari kebodohan mencari bukti kemudian paham. Wabil udumi alal mawjudi,
dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Wabil amril khafiyyu ala dhahirul jali, dari sesuatu yang samar kemudian harus dibuktikan agar terang benderang. Itu dalam ilmu pengetahuan harus. Makanya di dalam ilmu yang lain disebutkan, kalau saya mengatakan itu mayastadillu bihi, itu konsepnya adalah konsep iman. Sedangkan mayastadillu alaihi itu adalah konsepnya pengetahuan. Mana yang lebih tinggi antara iman dengan pengetahuan? Maka di dalam syara ini kemudian disebut sebagai al-iman, lebih tinggi daripada pengetahuan. Makanya kalau kita sholatlah. Sholat itu diperintahkan oleh Allah. Sholat itu adalah tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu adalah tiang kita, pondasi kita untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran di dalam diri kita. Itu sudah disabdakan oleh Nabi. Yakin itu, kemudian dibuktikan. Seandainya kemudian tidak ada pembuktiannya, apakah kemudian kita tidak percaya kepada hadis itu? Tidak kan? Tidak. Tetap kita harus percaya bahwa kepada hadis itu, tetap kita harus percaya kepada Al-Quran itu. Tapi tidak di dalam ilmu pengetahuan. Kalau di dalam ilmu pengetahuan, ketika mengatakan sholat itu adalah imaduddin, orang yang sholat itu adalah tiang dari agama. Tanha anil fahsai wal munkar, orang yang sholat pasti akan tercegah dari kemungkaran. Itu pasti. Maka harus dibuktikan dulu. Ketika kemudian mengatakan bahwa orang yang sholat selalu melakukan kemungkaran, orang yang sholat banyak yang melakukan ketidakbaikan, apakah kemudian kita mengatakan salah hadis itu? Dalam ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan fakta. Itu. Makanya kemudian ini yang kemudian disebut oleh Ibnu Athaillah. Kalau kita berhenti pada wilayah itu, maka kita akan termahjub oleh asar. Kita akan terhijab oleh pembuktian-pembuktian yang kita pakai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mencari bukti atas keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang kalau dalam bahasanya At-Tanusi adalah sesuatu yang al-jahil, kebodohan. Gak perlu, karena tanpa kita mencari bukti, alam semesta itu sudah ada karena dicipta oleh Allah. Semua yang ada itu sudah dicipta oleh Allah. Sekalipun mata kita tidak pernah melihat. Mata kita, kalau dalam bahasanya Tamusi ini, mata yang menyaksikan sesuatu itu bergantung dari mata kita, jelas atau tidak. Kalau tidak jelas, ya kabur. Tapi kalau jelas, bisa mendekati kepada kebenaran. Tapi kalau kabur, ini yang tidak bisa mendekati pada wilayah kebenaran. Maka meyakini segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu menjadi satu fondasi keimanan yang harus ada dalam diri kita. Persoalan kemudian kita harus mencari bukti dari apa yang kita yakini, itu tidak masalah, karena bukti itu kemudian menguatkan terhadap keyakinan yang ada dalam diri kita, bukan membongkarnya. Nah itu hari ini kan banyak orang-orang yang mencari bukti tapi membongkar, meniadakan. Kayak puasalah, sumu tasihu, orang yang berpuasa itu pasti sehat. Itu hadis Nabi, sumu tasihu itu. Dan banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa orang puasa itu sehat.
Ternyata waktu Ramadan banyak yang makan. Sambil mengatakan orang kerja boleh tidak berpuasa. Orang kerja tidak kuat untuk puasa, berarti orang puasa waktu kerja tidak sehat. Menyalahi kan? Menyalahi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian akan dihijab oleh asarnya sendiri dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi bagian dari mayastadillu bihi dan selalu musyahadah melihat Allah di dalam segala sesuatu, sehingga kemudian kita tidak enteng untuk mencaci, menghina dan lain sebagainya, karena di balik segalanya itu adalah ciptaan-ciptaan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita selalu didekatkan oleh Allah dan berada dalam lindungannya, berada dalam ridhonya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.